Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang luar biasa, nikmat sehat, sempat dan juga nikmat keimanan, sehingga kita pada malam hari ini kita bisa bersama-sama dalam menuntut ilmu kitab 420 hadis sahih pembentuk karakter bersama Ustadz Dr. Muhammad Hambal Safwan LC MPDI. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan sebagai bukti bahwa kita cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan masih di bab yang sama bersama beliau Ustaz Dr. Hambal, dan mohon nanti didengarkan, disimak dengan baik. Barangkali dari pemaparan beliau ada yang kurang jelas atau kurang paham, nanti bisa ditanyakan di session tanya jawab. Langsung saja kepada beliau Ustaz Dr. Muhammad Hambal Safwan LC. Jadi waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa melangkahkan kaki kita untuk menghadiri majelis ta'lim dan istiqomah di dalam mencintai ilmu, karena majelis ilmu ini sangat kita butuhkan agar kita dalam menjalani kehidupan kita di muka bumi ini kita merasakan ketenangan hidup, ya. Karena kalau hidup kita jauh dari ilmu, jauh dari hidayah, maka hidup kita ini jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa merasakan ketentraman hidup. Kita tidak akan bisa merasakan ketenangan hidup, meskipun di tangan kita ada berbagai macam fasilitas dunia, ya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengkhabarkan kepada kita dalam riwayat Tirmidzi. Beliau bersabda, ala inna dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa alim wa muta'allim, ya. Kata Rasulullah SAW, beliau memulainya dengan pengingat untuk menarik perhatian. Ala, ketahuilah sesungguhnya dunia itu mal'unah, terlaknat. Terlaknat itu adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sering kita mendengar kata terlaknat, ya, tapi kita mungkin kurang paham maknanya apa. Jadi maksud dari terlaknat itu adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala inna dunya mal'unah, ya. Jadi tidak akan merasakan ketentraman hati, ketenangan hidup, ada saja problematika. Wa mal'unun ma fiha, dan apa yang ada di dalam dunia, kesibukan dunia, murni dunia itu adalah juga mal'un, ya. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Illa dzikrullah, kecuali, ya, kecuali
zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang mendatangkan rahmat. Artinya agar dunia kita ini diiringi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya maka kita harus menghiasi dunia kita dengan beberapa hal berikut. Yaitu yang pertama, kita mengiringnya dengan zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mawala. Dan apa yang semisalnya, segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, segala sesuatu yang ujungnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu baru akan mendatangkan rahmat. Termasuk bangun masjid, ya, kita sisihkan harta kita untuk kepentingan ini, ya, untuk kepentingan zikir, untuk kepentingan bangun masjid, ya, menolong agama Allah dan lain sebagainya. Itu baru, ya, dunia kita itu dunia yang dirahmati. Kalau dunia kita hanya murni kita nikmati, ya, bersama anak istri kita saja, ya, itu masuk ke dalam tadi mal'una, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa alimun, dan orang yang punya ilmu, mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, nah itu yang dirahmati juga. Artinya jika kita ini pengen dirahmati, tempati posisi ini, menjadi seorang yang mengajarkan ilmu. Kalau tidak bisa, muta'alim, orang yang belajar ilmu agama tentunya, ya. Makanya majelis ilmu itu kita butuhkan. Selain kita sibuk bekerja, maka kita butuh, ya, kajian-kajian, butuh majelis ilmu agar hidup kita itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dalam hadis itu menjelaskan tentang keutamaan bermajelis ilmu yang mendatangkan ketenangan hidup, mendatangkan rahmat. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah, ya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di masjid Allah membaca kitabullah, zikir, ya. Wa yatadarasunahu bainahum, atau ngaji, ya, mengkaji, ya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketentraman kepada mereka-mereka ini, ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi rahmat, ya. Wa haffathumul malaika, mereka dinaungi malaikat, dijaga para malaikatnya, ya. Jadi kalau kita banyak problem hidup, ya, tidak merasakan ketentraman, maka salah satu solusinya itu adalah ngaji, ya, bermajelis ilmu, ya. Hubungannya apa problematika dengan majelis ilmu? Ya, hubungannya adalah seberat apapun problem yang kita hadapi, kalau kita mendapatkan rahmat Allah itu, maka problem kita itu jadi kecil, ya. Karena pengendali alam ini, pengendali langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita akan temui, ya, kita akan ketemui adanya solusi, adanya ketentraman hidup, ketenangan hati ketika kita mengakrabkan diri kita dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semua orang itu yang diburu adalah hidup yang tenang, hidup yang tentram, ya. Dan diantaranya adalah itu, ya, bermajelis ilmu. Demikian juga agar hidup kita ini tenang dan tentram, maka jauhkan dari berbuat dolim, jauhkan diri kita dari mendolimi orang lain, maka kita akan tenang. Jauhkan diri kita juga dari hasad, ya, iri dengki. Kenapa? Karena orang kalau iri dengki itu berarti dia tidak ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala, tidak ridho dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia ini ridho, ya,
meyakini bahwa ikhtiarullah, pilihan Allah untuk diri kita itu lebih baik daripada pilihan kita sendiri, ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan iri dengki kepada orang lain. Ya. Jadi agar hidup kita ini tenang, ya, jauhkan diri kita dari iri. Kenapa? Karena itu sebab, ya, sebab adanya mendolimi orang, iri itu, ya. Sebab adanya kita memusuhi orang lain, kawan kita sendiri, ya. Bahkan yang namanya iri itu ya dengan sesama ustadz, sesama penjual apa itu, dengan tadi kawan dia, sesama saudara. Iri itu munculnya di situ. Itu yang menjadikan keretakan, kerusakan ukhuwah itu ya dari iri ini, menjadikan rebutan. Nah, itu yang kemudian merusak, ya, yang merusak amal kita, merusak ukhuwah kita itu adalah berasal dari hasad tadi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, innal hasada ya'kulul hasad kama ta'kulun nar al-hatab. Ya, sesungguhnya hasad itu, ya, iri dengki itu mampu memakan kebaikan-kebaikan kita, mampu memangkas kebaikan-kebaikan kita, sebagaimana api itu membakar kayu bakar. Ya, cepat, mudah, meratanya itu mudah. Nah, iyyakum wal hasada. Maka Rasulullah katakan iyyakum wal hasada, hati-hati, hindari diri kalian dari hasad. Ya. Iyyakum wadzalma. Demikian juga hati-hati dari berbuat zalim, menzalim orang lain. Nah, karena itu akan menjadikan hidup kita ini tidak akan bisa tenang. Kita tidak akan tentram, ya, menjalani kehidupan kita kalau kita membiasakan, memberanikan diri mengambil hak orang lain. Dan dalam kisah sahabat, ya, kisah sahabat yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW penduduk surga, padahal dia masih berjalan di dunia. Rasulullah katakan, kalau kalian pengen mengetahui, melihat penduduk surga yang masih berjalan di muka bumi ini, itu orangnya. Ya. Kemudian ada sahabat penasaran, ya. Dia berkunjung, bertamu ke rumah sahabat ini, dan dia dapati hidupnya, ibadahnya ya normal-normal saja. Waktunya tidur ya tidur. Ya. Sampai kemudian dia putus asa, kayaknya nggak ada sama sekali. Tapi kenapa Rasulullah SAW berbicara seperti itu? Maka dia beranikan diri untuk bertanya. Ketika ditanya, dia menjawab, ya, jadi nggak ada istimewa ibadah yang dia kerjakan, hanya saja, ya, setiap malam, setiap mau tidur itu dia bersihkan hati dia dari kebencian kepada saudara-saudara sesama muslim, dihilangkan semua bentuk hasad, nah, sehingga hidupnya tenang tentram. Nah, itulah yang disebut dengan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang tentram, yang bebas dari tuntutan orang lain, ya, sehingga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan. Kata, ya ayuhan nafs, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika. Ya. Jadi wahai jiwa yang tenang, ya. Yaitu yang seperti tadi itu, ya. Bukan jiwa-jiwa yang tadi banyak tuntutannya, ya. Karena kalau kita ini terbebas dari tuntutan, ya, terbebas dari segala macam, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Karena kalau dosa yang terkait dengan Allah, dengan ibadah-ibadah, itu mudah bagi Allah mengampuni. Yang susah itu adalah dosa yang terkait dengan hubungan sesama manusia. Itu yang pasti Allah akan selesaikan itu. La tu'adunal hukuk ila ahliha. Sungguh kalian itu akan menunaikan hak kepada pemiliknya, ya. Allah nggak akan selesaikan, ya.
Kalau terkait dengan Allah, mudah Allah ampuni. Mungkin dengan istighfar kita, mudah Allah ampuni. Tapi kalau terkait dengan manusia itu, ya. Jadi kematian itu bukan menenteramkan, menenangkan. Ya. Karena makanya kalau ketika dalam sebuah riwayat dari Aisyah itu, ya, Bilal ketika ada seorang wanita yang meninggal, maka dia berkata dengan sendirinya, ya, didengar oleh Rasulullah, matat fulana, ya, dan dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, matat fulana wastarahat, ya Rasulullah, si fulana itu sudah meninggal dan dia sudah istirahat, sudah tentram, tenang hidupnya. Ya, faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murka, ya. Beliau mengislah pemahaman Bilal bahwasanya orang kalau sudah meninggal itu sudah tenang, bebas dari tuntutan. Kata beliau, ya, bukan, wahai Bilal. Faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan innama yastahrihu man ghafarahullah, ya. Yang bisa tenang, tentram itu hanya orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ya tadi itu jadi manusia itu memang tidak lepas dari dosa. Namanya manusia tidak akan lepas dari dosa. Apalagi dosa-dosa kecil. Apalagi hidup di akhir zaman seperti ini. Tidak akan terlepas dari dosa-dosa. Ya, karena di sekeliling kita itu berbagai macam fasilitas, melihat pada macam-macam itu yang menjadikan dosa dan yang lainnya. Ya. Ya, cuman yang tadi kita berusaha, ya, agar tadi jangan sampai dosa kita itu terkait dengan hak orang lain, mendolimi hak orang lain, karena hidup kita itu tidak akan bisa tentram. Ya. Kenapa? Karena pasti akan dituntut, itu tidak akan lepas dari tuntutan. Kalau di dunia mungkin bisa kabur, ya. Hutang di Jawa kabur ke Kalimantan, ya. Nggak ada yang ngejar, ya. Bahkan secara hukum, ya, hukum negara pun hutang itu kan nggak bisa dituntut memenjarakan seseorang. Dia hutang saya tak penjarakan, nggak bisa kan gitu. Ya. Tapi ya, nanti ya, dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa selesai itu. Kayak Rasulullah SAW, ya, ketika orang meninggal kan mesti beliau tanya, punya utang enggak? Kalau punya utang selesaikan. Jangan sampai dibawa ke akhirat. Kalau ahli mayitnya atau ada kawannya yang siap menanggungnya, baru beliau mensolati. Kalau tidak, maka beliau sengaja tidak mau nyolati. Nyuruh para sahabat yang lain, silakan solati kawan kalian. Beliau ngajarkan, kalau beliau enggak mau nyolati. Ya. Apakah beliau jahat? Enggak, beliau hanya pengen ngajarkan. Ya. Jangan sampai urusan dunia ini terbawa ke akhirat. Ya. Jadi Rasulullah itu sayang kepada umatnya seperti itu. Jangan sampai harta kekayaan dia itu kemudian jadi rebutan ahli warisnya. Kemudian ini dianya yang menanggung, ya, makanya selesaikan. Ya. Jadi boleh mensolati orang yang punya hutang, boleh saja, karena Rasulullah menyuruh para sahabat silakan kalian solati. Tapi beliau pengen ngajarkan tadi, jangan sampai terbawa sampai ke akhirat. Selesaikan di dunia. Kalau punya apa saja selesaikan. Ya. Kenapa? Karena itu nanti akan berat di akhirat. Ya. Jadi hadis yang kita bahas pada malam hari ini yaitu hadis yang ke-7, masih tentang menunaikan amanat dan tidak berbuat zalim. An Iyas bin Tha'labah Al-Harisi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqan imri'in muslimin bi yaminihi faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihi al-jannah. Faqala rajulun wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Faqala in qadiban min araq. Rawahu Muslim. Dari Iyas bin Tha'labah Al-Harisi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man iqtata'a haqqa mri'in muslimin biyami. Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpah palsunya. Ya, jadi dia bersumpah, mungkin sumpah di pengadilan bahwasanya ini adalah hak dia padahal bukan. Ya, maka itu berat, ya. Berat di sisi Allah. Kenapa? Karena dia membawa-bawa nama Allah dengan sumpahnya, karena sumpah seorang muslim kan wallahi, ya, billahi, ya, dia bawa-bawa Allah, maka Allah murka, ya, maka faqad aujaballahu lahun nar, Allah mewajibkan dia masuk ke dalam neraka, wa harrama alaihil jannah, dan mengharamkan baginya masuk surga. Kan berat ancamannya, ya. Makanya jangan bawa-bawa nama Allah, ya, dalam sumpah, maksudnya sumpah palsu, sumpah keburukan. Ya. Faqala rajulun, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, apakah ancaman tersebut juga berlaku pada sesuatu yang sangat remeh ya Rasulullah? Kata Rasulullah, wa in qadiban min araq. Ya. Beliau tidak jawab ya, karena jawabannya itu masih belum jelas ukurannya berapa yang remeh itu. Maka langsung beliau kasih contoh, meskipun itu adalah hanya sebatang kayu siwak. Qadiban min araq. Ya. Jadi kayu siwak itu kan sangat murah sekali. Ya. Qadiban, akar pohon arak, ya. Itu yang dipakai untuk bersiwak, membersihkan gigi, mulut, ya, digosok, ya. Itu kan sangat murah, sangat remeh, sangat murah sekali, apalagi di Arab, ya. Ya, karena pohon ini hanya tumbuh di Arab, ya. Hanya lencir-lencir gitu aja, ya. Tinggal nyari, nggak ada nilainya. Tapi yang kalau seperti itu, ya, itu adalah hak orang lain, kemudian kita ambil, kita aku-aku, sampai kepada kita bersumpah atas nama Allah bahwasanya itu adalah milik kita, sumpah palsu, maka Allah mengancam, yaitu tidak memasukkan ke dalam surga dan memasukkannya ke dalam neraka. Jadi jangan sampai dunia yang kenikmatannya saja itu bermasalah itu menjadikan keabadian kita ini dalam permasalahan. Ya, jadi kenikmatan dunia itu kan mesti bermasalah, ya. Mesti ada masalahnya, ya. Jadi ada orang kaya raya, masya Allah, tapi tidak bisa menikmati kekayaannya. Ada sakit ini itu, ya. Dia kaya raya bisa beli apa saja, tapi nasinya harus ditakar, makannya berapa sendok, nggak boleh makan gula macam-macam, ya. Ya, itu kan dunia itu kan bermasalah, tidak bisa kita nikmati secara lepas. Sedangkan yang lain, ya, yang miskin itu makan apa saja enak, tapi nggak ada yang dimakan. Kan sebaliknya seperti itu. Ya, itu Allah mengingatkan kepada kita itu bahwasanya dunia itu, ya, tadi bukan tempat kita. Ya. Jadi yang kita buru itu adalah akhirat kita. Bukan berarti kita tidak memburu dunia, tapi kita jadikan dunia itu jembatan untuk mendapatkan tempat yang tinggi di akhirat kita nanti itu, ya. Makanya dalam hadis ini, ya, Syekh Utsaimin mengatakan, fadilah hadis bima yata'allaq bil yamin al-kadhiba la yajuzu lil muslim ay yahlif wa kadzib fil khusumat wa da'wah. Jadi hadis ini mengingatkan kepada kita jangan sampai, ya, karena kita ingin mendapatkan sesuatu dari harta orang lain kita berani bersumpah, ya. Bal yajibu ay yataharra sidqa fi aimani wa fi kalami, ya. Ya, bahkan ini mengingatkan kepada kita agar kita ini selalu jujur dalam perkataan kita, dalam sumpah-sumpah kita. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur, ya.
Dalam hadis Rasulullah katakan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian selalu berkata jujur, karena kejujuran itu akan mengantarkan kalian kepada pintu-pintu kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kalian ke dalam jannah. Jadi hadis ini kemudian beliau mengatakan wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam kullul muslim alal muslim haram damuhu wa malu wa irduh. Wa su'ila anil kabair alaihi salatu wassalam faqala al kabair al isyrak billahi wa huququl walidain wa qatlun nafsi bighairi haq wal yamin al ghumus. Qila ya Rasulullah mal yamin al ghumus qala alladhi yaqtati biha malam ri'im muslim bighairi haq. Jadi harta kaum muslimin itu Allah jaga, dilarang untuk mendolimi, dilarang untuk mengambil. Jadi setiap muslim itu haram damu wa malu wa irduh, haram hartanya, jiwanya, harga dirinya itu haram untuk dinodai. Kalau ada yang berani, Allah sendiri yang akan turun tangan untuk mengambil haknya tersebut. Kemudian ketika Rasulullah SAW ditanya tentang dosa-dosa besar, maka beliau sebutkan beberapa dosa besar yang pokok: berbuat syirik, durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, dan yang keempat wal yaminul ghumus, sumpah yang menjerumuskan ke dalam neraka, sumpah palsu. Para sahabat bertanya Rasulullah, mal yaminul ghumus, apa yang dimaksud dengan sumpah yang menjerumuskan? Itu seorang bersumpah untuk mendapatkan harta seorang muslim, dia sampai berani untuk bersumpah. Jadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita peroleh dari hadis ini. Yang pertama adalah bahwa Islam ini melarang mengambil hak orang lain. Jadi dunia ini menjadikan kita, dunia dengan berbagai macam isinya, yaitu saling tafakhur, saling berbangga, kemudian saling banyak-banyakan. Itu menjadikan kita itu terkadang lupa diri. Menjadikan kita terkadang lupa diri, kemudian menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan dunia kita. Dan itu yang dilarang dalam Islam. Seorang muslim harus punya prinsip. Seorang muslim harus punya prinsip. Apa yang Allah halalkan boleh kita ambil, tapi apa yang Allah haramkan, prinsipnya harus dijauhi. Maka ketika ada seorang laki-laki, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram adkhulul jannah. Qala na'am. Wahai Rasulullah, kalau ada seorang badui datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, kalau saya ini melaksanakan sholat yang diwajibkan, kemudian berpuasa apa yang Allah wajibkan Ramadan, dan saya menghalalkan yang halal, pokoknya yang halal saja yang saya ambil, dan saya mengharamkan yang haram. Kalau itu haram, sudah prinsip dia ini diharamkan, ya sudah saya tinggalkan. Wala majid ala dzalika syai'a, saya cukupkan dengan hal-hal pokok seperti itu. Adkhul jannah, apakah saya bisa masuk surga? Kata Rasulullah, iya. Jadi seorang muslim itu harus punya prinsip, halal haram, jangan diawur campur baur. Dan akhir zaman itu susah. Di akhir zaman itu susah, sebagaimana dalam riwayat Bukhari, saya ti'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha amin halal amin au min haram. Nanti akan datang suatu masa, itu akhir zaman itu, la yubalil mar'u, seorang itu tidak peduli. Jadi prinsip keislaman itu sudah lenyap.
Muslim hanya sekedar KTP-nya saja, nggak punya prinsip. Ini haram, kenapa kamu kerjakan? Yang penting mendatangkan uang kan gitu. Nggak punya prinsip lagi. Ya. Dia tidak peduli dari mana dia mendapatkan hartanya. Amin halalin, amin haram. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Nah, maka hidup di akhir zaman itu harus tadi. Ya, harus betul-betul kuat prinsipnya. Harus sering-sering ngaji. Ya. Karena kalau pemahaman itu tidak sering dipoles, maka akan lupa, akan pudar. Ya. Sudah lupa ini prinsipnya ini sudah lupa. Ya, maka kalau sering ngaji, sering diingatkan, kita selalu sadar. Oh ini nggak boleh, oh ini boleh, ini nggak boleh meskipun oh ini menghasilkan banyak uang itu. Ya. Oh ini boleh. Ya. Maka tadi seorang Muslim harus punya prinsip. Ya. Apalagi terkait dengan hak-hak saudaranya. Jadi Rasulullah SAW berpesan, wala la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Ya. Jadi dari sini kita akan mendapati hidup ya, secara Islami itu sangat indah, enak. Ya, Rasulullah katakan la tahasadu, jangan saling hasad, iri. Sama-sama penjual ikan ya, iri ketika kawannya laris, mesti itu. Ya. Seorang murid nggak akan iri dengan ustadznya. Itu bukanlah juga sebaliknya. Seorang guru tidak akan iri dengan tukang batu dan yang lainnya. Mesti iri itu sesama tukang batu, sesama petani, sesama penjual ikan. Ya, itu akan seperti itu. Ya. Jadi Rasulullah berpesan la tahasadu, jangan saling hasad. Harus menguatkan prinsip bahwasanya Allah SWT sudah membagi jatah. Kita punya jatah masing-masing. Ya, jangan ngelihat ya, oh dia kok banyak dapatnya, saya kok dapat segini. Karena kita nggak tahu tanggungan dia berapa. Dia dapat banyak karena tanggungannya banyak. Dia menanggung ini, nanggung itu, menanggung tadi punya dia termasuk donatur ini, donatur itu. Maka Allah tambah rezekinya dari situ mungkin. Ya, mungkin dia nanggung tadi keluarganya macam-macamnya yang banyak membutuhkan dana. Sedangkan kamu, kalau kamu iri dengan itu berarti juga kamu pengen mendapatkan tadi mungkin cobaan yang berat. Ya. Allah kasih ini kan sesuai dengan karena cobaan dia berat, tanggungannya banyak. Ya. Jangan melihat itunya saja, tapi di balik itu mesti ya, karena Allah SWT itu menyesuaikan, membagi rezeki sesuai dengan tadi kebutuhan seseorang. Ya. Maka jangan saling hasad, saling iri. Lapangkan dada kalian ya. Ini jatah kamu sudah, yang penting kamu berusaha maksimal dalam bekerja. Wala tanajashu ya. Cara dagang, cara ini daganglah yang fair, bagus. Jangan merekayasa ya. Merekayasa ngajak kawan kamu biar pembelinya itu pembelinya semangat beli dengan harga yang tinggi, kawannya disuruh untuk tadi menawar, padahal kawannya nggak mau beli. Ya, merekayasa. Ya. Wala tabaghadu, jangan saling benci. Ya. Islam itu enak ya. Jadi hiduplah ya yang tadi yang rukun, saling cinta, hilangkan kebencian, karena nggak akan tentram hidupmu. Ya. Tapi hiduplah dengan tadi ini saling ukhuwah, menjaga ukhuwah sehingga enak kamu bisa menikmati hidupnya, karena hidupnya hanya berapa tahun toh ya. Jangan rusak hidupmu dengan kebencian-kebencian ya. Jadi prinsip bermasyarakat dalam Islam itu seperti ini ya. Wala tadabaru ya. Jangan saling berbalik punggung, artinya membelakangi. Ya, saling membenci, saling nggak sapa, tadabaru itu kan nggak sapa, gak saling menyapa. Ya. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Ya.
Jangan menjual di atas penjualan tawaran atau penjualan saudara kamu. Kalau ada orang sudah transaksi sama kawan kamu, sudah biar dia sama dia. Jangan kemudian masuk kemudian, oh saya berani lebih ini lagi, berani lebih ini lagi. Ya. Itu yang kemudian merusak. Ya. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadi itu cara bisnis yang Islami. Sedangkan cara bisnis yang enggak Islami kan merusak, saling merusak. Ketika orang saya kemudian berani dengan ini seperti ini, berani lebih rendah lagi, berani ini lagi, merusak ya. Ya. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang menjunjung tinggi ukhuwah, sehingga kalian akan menikmati hidup ya, di bawah naungan ukhuwah. Al muslim akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yadlimuhu, enggak boleh dia mendolimi saudaranya ya, mengambil hartanya, mengambil haknya, ataupun bahkan tadi terkadang kita anggap ringan itu adalah mendolimi kehormatan dia ya, menfitnah dia, ini menjadikan dia jelek dan yang lainnya ya. Wala yadlimuhu wala yahduluhu, enggak boleh dia membiarkan saudaranya itu didolimi orang lain ya, harus ditolong ya. Wala yahkiru, jangan saling ejek, jangan mengejek dia muslim, harga dirinya terlindungi, jangan diejek ya. Apalagi kita mengejeknya dengan bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kekurangan mungkin dalam diri dia, kita ejek, berarti kita mengejek yang menciptakan dia. Secara tidak langsung kan seperti itu. Maka kemudian beliau lanjutkan at-taqwa hahuna. Takwa itu beliau sambil menunjuk ke dadanya. Takwa itu dalam hati ya. Takwa itu dalam hati, bukan hanya di lisan ya. Bagaimana kamu bisa memanage ya, hatimu agar hatimu tadi lapang dada ya. Bihasbi mri'im minasyar ayyahkira akhahul muslim ya. Cukup seseorang itu dikatakan jelek ya, kalau dia berani menghina saudaranya sesama muslim. Kulul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram, darahnya haram, hartanya haram, kehormatannya juga haram ya. Tidak boleh kita tadi mendolimi dia dengan berbagai macam alasan yang kita buat-buat ya. Jadi Islam melarang kita untuk mengambil hak orang lain karena itu terlindungi ya. Apalagi kalau dengan sumpah tadi itu ya. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, kita lanjutkan sebentar. Pelajaran yang kedua yang kita bisa peroleh dari hadis ini adalah perintah mengembalikan hak orang lain meskipun hanya sedikit. Kenapa? Karena tadi Allah Subhanahu wa taala akan membelanya. Allah akan membela orang-orang yang dizalimi sekecil apapun bentuk kezaliman, ya. Doanya betul-betul mustajab, ya. Dan Allah akan membela, betul-betul membela. Rasulullah ingatkan la tu'addunal hukuk ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqadu lisyadil jalha minasyadil qurona. Sungguh kalian pasti akan menunaikan hak-hak yang kalian zalimi kepada pemiliknya nanti pada hari kiamat. Jadi Rasulullah menginginkan tadi, ya, agar jangan sampai urusan dunia kita ini berlanjut ke akhirat kita. Itu pasti akan merugikan kita. Kenapa? Karena tadi, ya, dunia itu pasti kita tinggalkan. Jangan sampai kita yang korupsi sampai kita punya tanah di mana-mana, kita kemudian kita ganti namanya dengan nama hati keluarga kita biar nggak ketahuan, ya. Tapi kalau itu kezaliman, ya kan rugi kita, yang rugi kita. Yang menikmati itu, ya, istri kita, orang-orang lain karena istri nungguin nikah dengan yang lainnya, ya. Sedangkan yang menanggungnya itu kita, ya. Maka berhati-hatilah di sini itu. Kenapa? Karena pasti itu akan terbayarkan. Ya, jangan sampai dunia yang kita zalimi tadi kita tinggalkan, harta yang kita zalimi tadi kita tinggalkan di dunia, kemudian kita membayarnya dengan pahala sholat kita, pahala zakat kita, pahala sedekah kita, pahala haji kita, pahala puasa kita, umroh kita. Makanya itulah orang yang merugi, orang paling rugi, orang yang bangkrut itu, kata Rasulullah, orang yang datang ke akhirat itu dengan kebaikan kaljibal, ya, setinggi gunung, numpuk banyak, tapi dia tadi banyak mendolimi harta orang lain, banyak menyakiti orang lain, sehingga dia berpindah ke akhirat, ya, capek-capek dia sholat, capek-capek dia haji, capek, kemudian ternyata pahalanya lenyap karena harus tadi bayar, ya, kita bayarkan untuk orang yang kita zalimi, ya.
Maka tadi Rasulullah SAW selalu mewanti-wanti kita, ya, jangan sampai itu berlanjut kepada akhirat kita. Terlebih tadi kita kemudian itu menjadi bola panas bagi kita. Itu kalau dimakan oleh keluarga kita, itu menjadikan keluarga kita itu susah beramal soleh, ya. Kemudian keluarga kita menjadi panas, ya. Gak ada ketentraman, Allah angkat itu, ya. Apalagi kalau orangnya ini berdoa buruk untuk kita, ya, itu bertumpuk-tumpuknya di situ, ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang kita peroleh dari hadis ini adalah orang yang mengambil hak orang lain dan menganggapnya sesuatu yang halal, kemudian ia mati dan belum bertobat, maka ia masuk neraka. Ya, itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak memandang remeh, ya, mengambil hak orang lain. Sampai Rasulullah katakan meskipun, ya, itu hanya berupa jadi remeh, ya, kayu siwak, ya, kayu siwak kecil, ya. Tapi itu Allah ancam kalau kita sampai kemudian sampai bersumpah sampai begini, Allah ancam, aujaballahu alaihi nar, Allah ancam wajib masuk neraka, wa haramallahu alil jannah, ya. Ya. Jadi hati-hati dengan harta haram, ya. Hati-hati dengan harta haram. Kenapa? Karena bukan hanya itu kita dituntut untuk mengembalikannya nanti, bukan sekedar dituntut tapi dipaksa mengembalikan, ya. Kalau dituntut saja bisa mungkin berela, tapi ini dipaksa untuk kembalikan. Pasti kalian akan tunaikan itu, kata Rasulullah, ya. Apalagi tadi di dunia juga harta haram itu akan menghalangi kita berbuat taat, ya. Dalam kitab Al-Ihya disebutkan, ya, bahwa Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan, man akalal haram asadhu jawarihu sya'a am aba, alima am lam ya'lam, wa man kanat ta'matuhu halalan ata'athu jawarihu wifqalil khairat, ya. Barang siapa makan harta haram, maka jawarihnya, anggota tubuhnya itu pasti akan berbuat maksiat, ya. Karena memang gawan, ya. Artinya kalau begini pasti akan seperti itu, ya. Sya'a am aba, ya, baik dia itu tadi dengan ridho atau dia tidak mau berbuat maksiat, tapi badannya itu tertuntut, terbawa untuk berbuat maksiat, karena bawaan dari harta haram tadi itu, ya, sebab akibat, ya, bukan hanya sebab akibat, ya, jadi bawaan, pengennya kalau diajak ngaji malas, diajak sholat malas, ya, diajak zikir ini malas, ya, disebabkan karena makan harta haram. Kalau diajak kemaksiatan langsung semangat, diajak maksiat apa langsung semangat, ngantuk lah jadi melek. Tapi kalau diajak talim ngantuk bawaannya karena tadi nyeret tadi itu, ya. Barang siapa makan yang halal, ya, hartanya harta halal, maka anggota tubuhnya itu ringan untuk berbuat taat, ya. Hatinya mudah tersentuh, diingatkan sekali langsung tersentuh, ya. Diajak infak langsung semangat. Tapi kalau ya tadi hartanya haram diajak infak berat sekali. Tapi kalau diajak hura-hura, siapa yang mau ini? Oh, semangat dia, ya. Mau donatur berapa saja, donasi berapa saja siap. Kalau untuk yang jelek-jelek, donatur hura-hura. Tapi kalau disuruh donatur dakwah LKI, oh beratnya minta ampun, 50.000 nggak keluar-keluar, ya. Padahal masya Allah kaya raya, ya, ya. Jadi itu beberapa pelajaran yang kita bisa peroleh dari hadis ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Hambal, dan selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, monggo. Ya, 1 2, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang kerukunan Ustadz, pernah suatu ketika saya itu diundang sama tetangga saya untuk ya acara selamatan 7 harian atau 100 harian. Ketika itu saya tidak mau datang, lalu tetangga itu mengatakan saya ini orangnya nggak mau rukun gitu Ustadz. Yang saya ingin tanyakan bagaimana harus sikap saya menghadapi persoalan seperti ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dalam bermasyarakat terkadang simakama tadi itu kita punya keyakinan, nah itu tidak ada dasarnya, tapi menurut dia ada dasarnya. Ya. Ya, tinggal posisi kita ini sebagai apa? Ya. Kalau posisinya sebagai tadi ya, orang yang kata-katanya itu dipegang, ya, maka mungkin dia itu lebih tadi menjelaskan tentang prinsip dia. Tapi kalau kita ini hanya orang-orang biasa saja ya sekedarnya. Ya, kalau bisa menghindar ya dihindar, kalau nggak bisa menghindar ya datang sebentar, kemudian ini hanya sekedar itu hakul jiron saja untuk ini, hanya sekedar makan sebagian, itu pun masih diperselisihkan kan ya. Jadi tinggal dilihat statusnya apa ini, apakah ini sesuatu yang masih diperselisihkan atau ini qot'i ya, qot'i dilarang ya. Kalau itu dia diundang untuk minum khamr, nah itu jelas itu harus ini. Kalau diundang untuk makan babi harus prinsipnya jelas. Ya, tapi kalau hanya alasan ini ya, yang seperti tadi itu kita lihat yang kondisi kita ini bisa berkelit atau kan terkadang perlu proses. Ya. Ada masyarakat itu yang bisa memahami, oh dia ini orang Muhammadiyah enggak ini. Ya itu bisa menjadi alasan kan gitu. Saya Muhammadiyah kan gitu. Itu bertentangan dengan prinsip saya, itu bisa dipahami nanti ya. Bisa dipahami kalau bisa dipahamkan ini, tapi kalau masih prosesnya ini perlu ini ya sampean lebih tahu kondisi di daerahnya masing-masing. Hasil tadi dijelaskan yang baik-baik, kemudian kalau memang terpaksa untuk ini nggak ada masalah selama itu masih masalah-masalah yang diperselisihkan. Tapi kalau itu masalah yang qot'i ya, diajak minum khamr bareng, nah itu harus dikedepankan prinsip itu. Ya. Monggo satu lagi itu. Kak Afik. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkenaan dengan hadis sebelumnya Ustaz. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutusku ke negeri Yaman dan berpesan kepadaku, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, maka ajaklah mereka untuk bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka mematuhi ajakanmu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka untuk mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mematuhi ajakanmu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka untuk menunaikan zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka mematuhi ajakanmu, maka janganlah memilih zakat dari harta terbaik mereka, dan takutlah terhadap doa orang yang terdolimi, karena tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah. Nabi Muhammad pernah ditanya oleh malaikat Jibril Ustaz berkenaan dengan Islam. Jawaban beliau,
Al-Islamu asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa siyamu ramadhana wa tuhijjal baita in istata'tu ilaihi sabila. Nah, berkenaan hadis yang saya bacakan sebelumnya ini Ustaz, dua yang dihilangkan, siam dan haji Ustaz. Nah, yang saya tanyakan apakah ini bagian dari metode atau gimana? Tolong dijelaskan Ustaz. Iya. Jadi rukun Islam kan ada 5. Kenapa yang pertama tadi hanya dijelaskan yang pokok, yaitu hanya 3, nggak ada puasa dan nggak ada haji, ya. Karena tadi alasannya adalah proses, ya. Jadi proses di dalam berdakwah menjelaskan kepada orang itu terkadang perlu proses, ya. Proses yang penting dulu, yang pokok-pokok dulu, yang wajib-wajib dulu. Yang wajib pun bertahap, nggak langsung kemudian semua dijelaskan. Nah, ini namanya fikih dakwah. Apakah berhenti di situ? Enggak, karena setelahnya kan terus berdakwah. Kenapa tidak dijelaskan haji? Kan haji waktu itu, ya, haji waktu itu tahun berapa itu? Rasulullah saja belum haji. Rasulullah haji kan tahun 10 Hijriah, ya. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada dai-nya apa amalan yang tadi, yang awal-awal perlu dikerjakan dulu, ya. Jadi dalam dakwah juga seperti itu, ya. Sekarang juga seperti itu, tidak semua harus disampaikan, perlu proses. Tidak semua ilmu itu langsung disampaikan. Ali beliau mengatakan, ya, haditsun nas bima ya'rifun. Kamu berbicara kepada orang, menyampaikan kepada orang itu sesuai dengan pemahamannya, tahapan dia sebagai apa, di mana. Jangan semua disampaikan. Aturiduna, apakah engkau mau Allah dan Rasulnya didustakan karena dia nggak paham, ya. Hal-hal yang mungkin belum mampu dipahami jangan sampaikan dulu. Makanya ketika Mu'ad bin Mu'ad, ya, ketika Mu'ad itu dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah menyampaikan kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, ya. Jadi barang siapa yang bersyahadat sidqan min qalbihi, dia betul-betul jujur dari hatinya, maka Allah akan lindungi dia dari api neraka, ya. Maka kemudian Mu'ad bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kabar gembira, ini kabar baik ini, ya, bolehkah saya langsung sampaikan kepada semua orang? Kata Rasulullah, jangan, fayatakilu. Kalau engkau sampaikan langsung, mereka akan berpanggung tangan dari beramal. Sudah syahadat saja kemudian, sehingga gak usah amal-amal, ya, fayatakilu. Maka Mu'ad gak nyampaikan, sampai menjelang wafat baru menyampaikan hadis ini, ya. Jadi perlu tahapan, ya. Jadi terkadang orang itu jadi tadi konslet itu gara-gara dia mendapatkan pemahaman yang terlalu bertumpuk-tumpuk sehingga kurang dipahami. Seperti hal-hal masalah takfir, mudah mengkafirkan, cara mengkafirkan macam-macam ini. Orang kalau nggak paham, belum paham, kemudian dia akan malah terjerumus kepada tadi mudah mengkafirkan, sehingga malah konslet. Bukan mengkafirkan orang kafir, malah orang Islam dikafirkan dia. Itu gara-gara tadi tidak memperhatikan fikih dakwah, ya. Jadi tidak semua ilmu langsung disampaikan, perlu proses agar ilmu ini bisa diamalkan. Karena ada suatu ilmu yang tidak bisa diamalkan sekarang. Kalau diamalkan sekarang dia nggak ini, disampaikan sekarang dia kemudian malah nggak beramal nanti. Ya, jadi itu bagian dari fikih dakwah. Sampaikan yang pokok-pokok.
ya, step by step ya. Contohnya ngajak orang, yang penting kamu sholat, masih minum khamr, ya bisa, yang penting sholat. Makanya Rasulullah itu sampaikan basyiru ya. Kasih kabar gembira yang enak-enak dulu, wala tunadir. Yang ini peringatan nanti, jangan didahulukan dulu nanti. Mesti disampaikan tapi nanti ada waktunya. Yang penting kamu sholat dulu ya. Oh, penting ngaji nggak apa-apa. Kalau mau gini-gini pakaian saya masih gini, nggak apa-apa. Yang penting ngaji. Nanti akan berubah. Ya. Setelah dia mau yang kuat, kemudian iya, saya nggak pantas pakaian kayak begini. Nanti berproses kan seperti itu. Nah, itu bagian dari fikih dakwah. Ya, karena tidak semua itu harus disampaikan satu waktu. Karena kalau disampaikan dalam satu waktu, bisa jadi orangnya nggak mampu jadi konslet. Ya, kan banyak orang yang konslet seperti itu. Apalagi kemudian dia ada gangguan apa, kemudian ya tadi, yes, panjang itu pembahasannya. Ya. Ya, terakhir Ustadz, ini ada yang bertanya yang ada di rumah dari Bapak Zainal Fatah. Assalamualaikum Ustadz, tanya gimana caranya bisa sabar ketika dizolimi dan apa keutamaan bersabar ketika dizolimi Ustadz? Yeah. Terima kasih. Jadi sabar itu kata-katanya jumlah hurufnya sedikit pendek, tapi berat untuk mengerjakan ya. Jadi ketika Aisyah difitnah ya. Aisyah difitnah dengan adanya hadisul ifki. Jadi Rasulullah Aisyah ini ketinggalan jadi kisahnya itu kan Aisyah ketinggalan karena ini mungkin qatul hajat, kemudian dikirain Aisyah kan kurus ya, dikirain sudah naik ini unta ya, ternyata belum, kemudian ketinggalan. Kemudian ada seorang sahabat bagian penyisir ya, dia jalan mengkawal ibunda Aisyah. Ketika sudah sampai kepada tadi rombongan Rasulullah, kemudian orang munafikin itu memfitnah, namanya hadisul ifki. Aisyah berzina, selingkuh dengan Sofwan ini, sampai itu nyebar itu ya, sampai sahabat-sahabat beberapa sahabat itu terbawa, termasuk keluarganya Abu Bakar sendiri, Mistah kalau nggak salah itu, yang biasa dia kasih bantuan karena miskin, dibantu oleh Abu Bakar ya. Artinya ini kan mendolimi Aisyah ya, karena dia ikut nyebarkan fitnah. Maka Abu Bakar berjanji untuk tidak memberikan bantuan lagi kepada keluarganya ini. Maka turun ayat tadi itu ya, yang akhirnya itu adalah tidak layak kemudian seorang ini kemudian memutuskan bantuannya kepada ini. Terakhirnya yang kita garis bawahi, apakah dia tidak lebih suka ayaghfirullah lah ya, Allah mengampuni dia karena dia bersabar atas kedzaliman tersebut ya. Jadi mendoakan orang yang mendolimi kita itu boleh-boleh saja. La yuhibbullahu jahra bisu'i laman dzulimi. Allah tidak suka doa keburukan kecuali dari orang yang dizalimi ya. Tapi kalau kita mau memaafkan ya, maka itu adalah lebih baik, lebih besar pahalanya di sisi Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita karena kesabaran kita tersebut ya. Ala tuhibbuna yaghfirullahu lakum. Tidakkah kamu suka Allah mengampunimu kalau kamu mau bersabar ya. Jadi kalau kita mau jadi orang yang biasa-biasa saja dizalimi kemudian membalas dengan doa, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau kita mau menjadi wali, orang yang dicintai oleh Allah SWT karena kita bersabar karena dizalimi orang tadi, karena mengharap tadi pilihan ampunan, nah ini yang namanya wali ya. Bagaimana caranya? Ya tadi itu, kita yakin bahwasanya nanti akan pasti kembali
Ngapain kita menyibukkan diri kita dengan kebencian, dengan pikiran memikirkan itu? Kalau dia mau ya silakan. Tapi ini berat, berat itu. Perlu melatih diri. Ya. Jadi kalau kita tadi lebih milih yang satunya lagi, yang banyak bonusnya dari Allah, itu kita yakini itu seperti itu, kita pahami keutamaan-keutamaannya itu sehingga kita bisa melapangkan hati kita. Kita cari yang kemudian yang lebih jelas lagi, yang sudah dizalimi ya sudah, kalau mau ya sudah. Karena kenapa tenang? Karena pasti nanti akan dia dapatkan di akhirat. Ya, saya milih nanti daripada dibayar sekarang dunia ini, nanti saya tinggalkan, mending nanti saya dapat bonusan banyak nanti dari dia di akhirat. Nah, dia kemudian tadi mengharap ampunan dari Allah. Ini tingkat wali itu. Kalau mau, saya belum bisa jadi wali, saya jadi orang biasa, nggak ada masalah. Silahkan kalau mau mendoakan orang yang zalim, silahkan, nggak apa-apa. Ya, tidak dosa. Ya, ya. Jadi kalau ingin cari yang lebih baik, caranya tadi itu kita yakini dengan janji-janji Rasulullah tadi, dan kita pilih tadi tawaran Allah Subhanahu wa taala. Kamu mau maafkan, semoga kamu akan dengan ini Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Nah, itu yang pilihan yang kedua, itu yang terbaik. Ya. Ya, terima kasih jazakumullah khairan kepada beliau Ustaz Hambal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini cukup luar biasa. Ya, ada salah satu titik tekan dalam hadis ini, yaitu tentang sumpah palsu. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita mengambil pelajarannya. Jangan sampai setelah kita mendengarkan penjelasan dari beliau Ustaz Hambal, kita masih mengucapkan sumpah palsu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, karena ancamannya cukup berat. Ancamannya cukup berat. Wajib masuk neraka dan haram hukumnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari sumpah palsu tersebut. Semoga bermanfaat, dan kita tutup dengan doa hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.